Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan serta nikmat kesanggupan untuk menjalankan ibadah salat Jumat. Marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh rahmat. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada tanggal 1 Oktober kemarin bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa telah mempersatukan dan merekatkan bangsa yang berbeda-beda namun tetap dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karunia ini wajib kita syukuri dan dijaga dari berbagai potensi yang sekarang mengancam perpecahan, dan ancaman itu berasal dari luar maupun dari dalam. Ancaman di era keterbukaan ini terhadap ideologi Pancasila adalah semua orang dapat menyuarakan pendapatnya secara langsung maupun menggunakan media. Namun yang menjadi catatan, banyak sekali orang yang kebablasan sehingga tidak mempunyai etika, tidak memiliki moral dalam menggunakan media sosial tersebut. Untuk itu Islam secara tegas melarang manusia untuk menyebarkan kabar berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti berita itu, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Setiap orang berhak menyuarakan pandangannya, namun mempunyai batasan. Saat ini masih ada saja orang maupun kelompok yang mencoba untuk meracuni pikiran masyarakat dengan berbagai ujaran kebencian, provokasi dan propaganda yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Kelompok ini sangat gencar menyuarakan bahkan ideologi Pancasila dikatakan tidak sejalan dengan Islam. Bahkan kelompok ini menyebarkan bahwa Pancasila dibangun hanya berdasarkan pemikiran manusia tanpa berlandaskan pada nas Al-Quran dan hadis. Bahkan sampai mengatakan yang tidak mengikuti kelompok mereka ini telah keluar dari Islam karena Pancasila dianggap tauhid atau dianggap berhala. Pemikiran inilah yang dikembangkan oleh sekelompok orang yang ingin agar negara Indonesia ini bubar dan hancur. Umat Islam harus membelanya. Umat Islam harus tampil ke depan bahwa Pancasila sejatinya dibangun oleh para alim ulama. Salah satunya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau sebelum menerima Pancasila memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai tirakat sehingga kemudian benar-benar yakin bahwa Pancasila sejalan dengan Islam. Tokoh-tokoh umat Islam yang merumuskan butir dan merumuskan sila Pancasila semuanya menganggap bahwa Pancasila adalah merupakan ideologi yang final di negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang dibangun berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa.
tidak perlu diragukan lagi. Semua ulama berpendapat Pancasila telah senafas dengan Islam. Para pendiri negara dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu berasal dari Al-Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Sila pertama itu telah diterapkan dalam aturan perundang-undangan, seperti dalam undang-undang pernikahan, undang-undang pembagian waris, undang-undang haji, dan dalam undang-undang lainnya yang bernafaskan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai dengan surat An-Nisa ayat 135. Yang artinya, wahai orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah bahwa Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat An-Nisa 135. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa wahyu merupakan seorang rasul yang hadir untuk membawa keadilan yang setara bagi semua makhluk di muka bumi ini. Maka kemudian Islam merupakan rahmatan lil alamin bagi semua alam. Demikian juga di negara Indonesia, semua berada pada posisi yang setara, meskipun Indonesia terdiri dari ratusan suku, bahasa, dan budaya. Inilah keistimewaan Pancasila yang telah mampu menjadi perekat umat karena memang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, sila ketiga, persatuan Indonesia sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, menjadikan kamu bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Indonesia yang diberkahi dengan ratusan suku, budaya, dan bahasa harus dirawat dengan sebaik-baiknya. Maka meskipun berbeda-beda, namun Allah memerintahkan kita untuk saling mengenal agar tidak terjadi perpecahan dan tidak saling merasa paling tinggi antara satu suku dengan suku lainnya, karena yang membedakan di hadapan Allah adalah ketakwaan. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sesuai dengan surah Asy-Syura ayat 38. Wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan bagi orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan surah An-Nahl ayat 90 yang tiap Jumat dibaca oleh khatib. Innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanhau 'anil fahsya'i wal munkar wal ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.
Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Demikianlah uraian singkat dalam khutbah ini. Kita harus bersyukur hidup di Indonesia yang penuh dengan kedamaian, perdamaian yang telah terwujud. Jangan sampai kemudian dipecah belah dengan masuknya faham-faham yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Karena Pancasila sejalan dengan Islam, dibuat oleh para ulama dengan sholat, dengan perbuatan yang sangat kita tidak bisa menirunya, karena para ulama prihatin untuk merumuskan Pancasila ini sehingga bisa diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Dan Pancasila sekarang ini diperhatikan oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia, dan bahkan dalam Kongres Pancasila yang kelima di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, banyak negara-negara di Timur Tengah yang ingin meniru ideologi Pancasila ini karena bisa mempersatukan perbedaan budaya, suku, dan bangsa. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, semoga kita semua termasuk orang yang memiliki umur yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat memanfaatkan umur kita dengan sebaik-baiknya dan dapat menjalankan tuntunan Nabi Muhammad SAW yang setiap harinya memohon ampun dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qurbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.